Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmar Ali Siregar dengan NIM 2022-11061. Di sini saya akan menjelaskan atau untuk memaparkan tentang tugas akhir, yang dimana pada tugas akhir ini kita menggunakan 3 lampu LED, yang dimana lampu LED pertama itu dikontrol melalui switch dengan aplikasi Blink. Kemudian lampu 2 itu akan aktif jika mendeteksi adanya gas dan dapat dilihat dari aplikasi Blink. Kemudian lampu LED 3 itu kita mengatur kecahayaannya dari aplikasi Blink. Juga kita menggunakan sensor ultrasonik untuk sebagai jarak untuk simulasi pada percobaan, dan bisa dilihat pada aplikasi Blink, dan juga di HT11 untuk mengukur suhu dan untuk menampilkan di aplikasi Blink. Nah, di sini ada template dari aplikasi Blinknya sendiri, yaitu ini ID template, dan ini ada nama template, dan ini nomor token autensi untuk Blink. Kemudian di sini kita menggunakan 3 library. Yang pertama ada library untuk ESP8266, kemudian ada library untuk Blink untuk ESP8266, kemudian ada library untuk sensor DHT. Kemudian di sini ada pendeklarasiannya, yaitu DHT pin itu kita hubungkan ke D4. Kemudian DHT type itu jenis sensor DHT, kita menggunakan DHT11. Kemudian ada track pin D5 kita hubungin ke pin 25, dan echo pin ke pin D6, MV5 ke pin A0, LED 1, 2, 3 ini D1, D2, dan D3. Oke, selanjutnya ada char out, yang dimana char out ini adalah token autentikasi untuk aplikasi Blink. Kemudian di sini ada SSD Oppo A95, yaitu untuk kredensial dari WiFi-nya. Jadi untuk jaringan WiFi itu kita masukin di sini dan passwordnya. Kemudian di sini ada DHT untuk membuat objek untuk sensor DHT11. Kemudian juga ada LED 3 brightness sama dengan 0, yaitu untuk variabel untuk menyimpan nilai kecerahan LED 3. Kemudian ada gas threshold, yaitu kita dibuat sini 300, yaitu sebagai ambang batas dari deteksi gas sendiri. Kemudian ada void setup. Nah, di sini ada serial begin 115200 dan DHT begin. Ini untuk memulai komunikasi serial sebesar segini. Kemudian ada DHT begin. Kemudian di sini ada pin mode, trick pin sebagai output, echo pin sebagai input, LED 1 pin output, LED 2 dan 3 sebagai output. Oke. Selanjutnya kita membahas dengan void loop. Nah, pada void loop ini untuk menjalankan aplikasi, dan INT temperatur ini digunakan untuk membaca suhu. Kemudian DHT red humidity ini untuk membaca kelembapannya. Kemudian is distance sama dengan get distance, yaitu untuk menghitung jarak dari ultrasonik sendiri. Kemudian is gas level, yaitu untuk membaca level gas pada MQ5. Kemudian untuk mengirim data sensor ke Blink, kita menggunakan Blink virtual write V3, temperatur, yaitu mengirim data suhu ke Blink. Kemudian V10 humidity untuk mengirimkan data kelembapan ke Blink. Kemudian V9 distance untuk mengirim data jarak ke Blink. Kemudian V7 gas level untuk mengirim data level gas ke Blink. Oke, di sini ada serial print temperatur, yaitu untuk menampilkan suhu, kelembapan, dan jarak level gas. Nah, dari sini ada percabangan, yaitu memeriksa kondisi untuk LED 2 berdasarkan level gas. Jadi jika level gas di bawah ambang batas, maka dia lampu 2 akan mati.
Kemudian kita lanjut di sini, jika level gas di atas ambang batas, maka dia akan menyalakan LED 2 dan update indikator di blink menjadi on pada LED 2 pin apabila high. Kemudian digital override LED pin low. Jika level gas tidak memenuhi kondisi, maka dia akan mematikan LED 2. Kemudian di sini delay 2000 atau selama 2 detik untuk update berikutnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk mendapatkan jarak dari sensor ultrasonic, yaitu digital override track pin low untuk mengatur track pin ke low dan delay selama 2 detik. Kemudian track pin high, yaitu untuk mengatur pin trigger ke high dan delay 10 detik, dan track pin low untuk kembali berikan ke trigger low kembali. Nah, di sini ada jarak dikali dengan 0,034 bagi 2, yaitu untuk nilai ketetapannya untuk menghitung jarak berdasarkan durasinya. Kemudian ada restore distance untuk mengembalikan nilai jarak. Oke, dilanjut. Sini ada INT sensor value MQ5 dan INT gas level, yaitu dari kapasitasnya dari 0 sampai 1023, jadi kita ubah menjadi 0,500. Jadi skalanya itu jadi 0 sampai 500. Kemudian ada return gas level, itu untuk mengembalikan nilai level gas. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengatur kecerahan LED 3 melalui slider blink. Jadi kita menggunakan blink red V11. Jadi LED 3 brightness param ASINT untuk mendapatkan nilai dari slider, dan analog write LED 3 pin LED 3 brightness itu untuk mengatur kecerahan LED 3 sesuai nilai slider yang kita inginkan. Kemudian fungsi untuk menghidupkan mematikan LED 1 melalui tombol blink red V15. INT switch state param ASINT itu untuk mendapatkan satu di digital override LED 1 pin switch state itu untuk mengatur status LED 1 berdasarkan tombol. Jadi apabila kita untuk mematikan hidup pada LED 1 itu kita menekan tombol switch pada aplikasi blink. Jadi langsung saja kita simulasikan ke rangkaiannya. Oke, jadi untuk rangkaiannya ini kita menggunakan sensor ultrasonic, sensor MQ5, DHT11 dan juga 3 lampu LED. Jadi untuk lampu LED 1 itu kita menggunakan switch untuk mengaktifkannya dari aplikasi blink. Kemudian lampu 2 yaitu menyala dia apabila MQ5 mendeteksi adanya gas. Kemudian lampu LED 3 yaitu untuk mengatur kecerahannya oleh slider di aplikasi blink. Jadi bisa kita lihat di layar. Nah, untuk switchnya itu apabila kita nyalakan lampu LED 1, maka dia akan menyala. Kemudian karena di sini kita tidak ada gas atau tidak ada mancis, kita tidak ada korek, maka kita tidak mencobanya. Kemudian di sini ada sensor MQ5, sensor ultrasonic yang mendeteksi jarak. Oke. Apabila jaraknya 4 cm, dia bisa terlihat di aplikasi blink. Kemudian untuk temperatur menggunakan DHT11 yaitu sebesar 30 derajat Celcius. Kemudian ini untuk tingkat kecerahan dari lampu LED 3. Dia akan redup. Kemudian kita terangkan. Maka lampunya akan terang. Oke, ini saya redupkan kembali. Oke, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.